Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas pada pekan yang lalu bahwa ummu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aminah melahirkan anak yang istimewa, calon seorang nabi, khatamul anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'arsalat ila jaddih, maka diutuslah seseorang kepada kakeknya untuk menghabarkan berita itu. Wulidalaka gulamun fa'tihi fanzur ilaih, sesungguhnya telah lahir bagimu seorang anak, yakni cucu, maka lihatlah kepadanya. Maka Abdul Muttalib pun datang untuk melihat cucunya. Wa haddatsathu bima ra'at, maka ibunya Aminah pun menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya, apa yang dipesankan dalam mimpinya, sampai kemudian dibawa bayi tersebut oleh Abdul Muttalib, kemudian dibawa ke Ka'bah. Dia berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya, kemudian kembali ke ibunya dan menyerahkan kepadanya anak tersebut. Dan beliau mencari, iltamasa li Rasulullah sallam al-maradi', mencari untuk Rasulullah sallam, ini untuk cucunya, al-maradi'. Maradi' adalah ibu susuan, dan itu kebiasaan mereka. Mereka akan kirimkan anak-anaknya kepada ibu-ibu yang biasa menyusuinya di kampung-kampung. Di samping udaranya lebih sehat, kata mereka,
Demikian pula dalam keadaan tidak bertemu dengan banyak orang asing. Dan yang ketiga, karena akan menjaga keutuhan bahasa. Ini bahasa Arab. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, sehingga dijuluki nisbahnya As-Sa'diyah, yang bernama Halimah. Berarti Halimah As-Sa'diyah. Yuqalu laha Halimah binti Abi Du'aib, dikenal dengan nama Halimah binti Abi Du'aib. Maka Halimah sendiri yang menceritakan kejadian pertama, mengapa qadarullah dia menyusukan seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanat Halimah tuhaddits annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha saghir. Kata Halimah, aku keluar bersama suamiku dan bersama anakku yang masih kecil yang sedang aku susui. Aku berjalan bersama-sama dengan wanita-wanita lain dari Bani Sa'ad, sama-sama dari Bani Sa'ad. Naltamisul rudha'a, kami mendatangi Mekah untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Wadzalika fi sanatin syahba, dan itu di tahun yang sangat kering. Syahba adalah paceklik yang tidak turun hujan. Lam tubqi lana syai'a, kami tidak memiliki apapun. Qala fa kharajtu ala atanin li qamra, aku berangkat dengan keledaiku. Atan adalah keledai betina. Keledai yang jantan disebut dengan himar, tapi kalau betina disebut dengan atan. Aku mengendarai atanku yang warnanya kehijau-hijauan, qamra. Bersama kami juga ada unta yang biasa diambil susunya. Wallahi ma tabiddu biqatratin, demi Allah saat itu untaku tidak mengeluarkan susu satu tetes pun. Qalat, berkata wanita tersebut, mana namu lailatana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana, sungguh kami enggak bisa tidur sekejap pun semalaman karena anakku yang bersamaku menangis terus karena kelaparan. Ma fi thadiya ma yughni, apa yang ada di tetekku tidak mencukupinya. Wa ma fi syarifina ma yughaddi, demikian pula yang ada di untaku tidak mencukupinya. Walakinna kunna narjul ghaith, tetapi kami berharap kalau turun hujan. Maka kami biasanya ketika banyak minum, untanya juga banyak minum, maka biasanya susunya akan banyak. Fa kharajtu ala atani, maka aku pun berangkat dengan keledaiku. Falaqad adantu birrakbi hatta syaqqa dzalika alaihim dhi'fan wa ajafan, sungguh panjang perjalanan kami sehingga menyusahkan kami dan melelahkan kami semuanya, rombongan dari Bani Sa'ad ini. Mereka lemah, mereka kekeringan, mereka kehausan. Hatta qadimna Makkah naltamisu rudha'a, hingga kami pun sampai di Mekah dan kami mencari bayi-bayi yang akan kami susui. Fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang wanita pun dari rombongan kami kecuali sudah ditawarkan bayi calon Rasul ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fata'bahu, tapi semuanya menolak. Qila laha, dikatakan kepadanya, kenapa kalian menolak? Innahu yatim, karena dia yatim. Tentunya para wanita-wanita Bani Sa'ad datang ke kota untuk mencari bayi-bayi untuk disusui karena mengharapkan bayaran, karena mengharapkan upah. Sehingga ketika tahu anak yatim, mereka tidak mau mengambilnya. Wadzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abis sabi, yang demikian karena kami semua sama mendatangi Mekah mencari anak-anak yang akan kami susui karena kami naltamisul ma'ruf, mengharapkan kebaikan dari bapaknya.
Maka kalau kami melihat anak itu yatim, wa ma asa an tasna ummuhu wa jadduh, apa yang bisa dilakukan oleh ibunya, apa yang akan bisa dilakukan oleh kakeknya, fakunna nakrahu dzalik, maka kami tidak suka untuk menerima anak yatim. Fama baqiyat imra'atun kanat ma'i illa akhadat radi'an ghairi, maka kemudian tidak berapa lama semua wanita yang bersamaku mendapatkan bayi-bayi yang mereka susui seluruhnya kecuali aku, kata Halimah As-Sa'diyah. Qala falamma ajma'na al-intilaq, ketika sudah mulai mau berangkat pulang ke tempat suku Bani Sa'ad di Badiyah, di kampung, qultu li sahibi, aku katakan kepada suamiku, wallahi inni la akrah an arji' min baini sawahibi walam akhud radi'an, demi Allah aku tidak suka kalau aku pulang bersama teman-teman wanitaku semua membawa bayi sedangkan aku tidak membawa satu orang bayi pun. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim fala akhuduhu, sungguh demi Allah aku akan datangi anak yatim tadi, aku akan ambil. Minta izin pada suaminya. Maka suaminya berkata, la alaiki, tidak mengapa atasmu, antaf'ali, silahkan engkau lakukan itu, ambil. Asallah an yaj'alana fihi barakah, semoga Allah akan menjadikan untuk kita barakah karena menyusui anak yatim. Qalat fadhahabtu ilaihi fa akhadtuhu, kata Halimah, maka aku pun kembali dan mengambil anak yatim tersebut. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairahu, tidaklah aku mengambil anak tersebut kecuali karena aku tidak mendapatkan selain itu. Falamma akhadtuhu raja'tu ila rahli, ketika aku sudah mengambilnya aku kembali ke rombonganku. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbal alaihi thadiyaya, ketika taruh di pangkuanku langsung dia mencari susu, kemudian menetek dan menyusu. Min labanin, dari susuku. Fashariba hatta rawa, subhanallah, tajiku, tetekku mengeluarkan susu sampai mengenyangkan anak tersebut. Wa syariba mahu ukhra, kemudian setelah itu yang satu lagi saudara susuannya, berarti anaknya, menyusui atau menyusu sampai kenyang hingga dua-duanya tertidur. Dua anak, satu anaknya Halimah sendiri, anaknya Haris berarti suaminya, dan yang kedua Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya menyusu dengan kenyang dan keduanya tidur. Qala wa ma kunna nanamu minhu qabla dhalik, sungguh sebelum ini enggak pernah tidur, selalu menangis. Tetapi ketika menerima anak yatim tadi langsung meminum susunya dan kemudian kenyang. Wa qama zawji ila syarifina, suamiku berdiri ke untaku melihat kalau sudah ada susunya. Fa idza innaha lahafil, tiba-tiba didapati untanya sudah dalam keadaan penuh susunya. Fahalaba minha, maka beliau memerah susunya dan kemudian aku meminumnya dan dia meminumnya. Hatta intahaina ra'iyan wa syab'an, hingga kami pun hilang dahaga dan hilang lapar. Susu dikatakan oleh mereka orang-orang Arab yughadzi, memberikan gizi, dan juga yurawi. Bahkan disebutkan dalam hadis yughni 'anil ta'ami wasyarab, susu itu memenuhi dua, makan dan minum sekaligus. Sehingga dikatakan rayyan wa syab'an. Rayyan hilang dahaga, syab'an kenyang, hilang laparnya. Fabitna bi khairi lailatin, maka malam itu kami tertidur dengan sebaik-baik malam. Qalat, berkata Halimah As-Sa'diyah, yaqulu sahibi hina asbahna, pagi harinya ketika akan berangkat suamiku berkata kepadaku, ta'allami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasamatan mubarakah, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang bayi yang penuh berkah.
Faqalat wallahi inni la arju dhalik. Aku menjawab, iya, aku pun berharap demikian, bahwa bayi inilah yang menyebabkan Allah memberikan berkah kepada kita. Thumma kharajna wa rakibtu ana atani. Maka berangkatlah kami bersama rombongan, dan aku menaiki atanku, keledai betinaku, wa hamalathu 'alaiha ma'i, dan aku bawa bayi-bayi tadi bersamaku. Fa wallahi laqata'at birrakbi ma yaqdir 'alaiha syai'un min humurihim. Sungguh demi Allah, keledaiku berjalan dengan semangat mengalahkan semua keledai-keledai milik mereka, sampai mereka berkata kepada kami, ya bnata Abi Du'aib, wahai anaknya Ibn Abi Du'aib, waihak irba'i alaina, tunggu, jangan terburu-buru. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka biasa berjalan bersama-sama satu rombongan. Ternyata keledainya Halimah berjalan dengan semangat dan paling cepat. Alaysat hadhihi atanaki allati kunti kharajti 'alaiha, bukankah itu keledai yang kamu bawa dari rumah kemarin? Dijawab iya. Maka mereka terheran-heran ketika berangkat, keledai yang paling lemah, yang paling kurus, yang paling terbelakang. Ketika pulangnya paling cepat, paling semangat. Fa aqulu lahunna, aku menjawab pertanyaan para wanita tersebut, bala wallah, tentu demi Allah, innaha lahi, sesungguhnya ini adalah dia, keledai yang aku bawa kemarin. Fayaqulna, maka para wanita itu menjawab, wallahi inna laha la sya'nun. Kata mereka, sungguh wanita ini punya sesuatu. Artinya ada sesuatu yang aneh padanya, ada sesuatu yang nanti akan jadi besar. Tsumma qadimna manazilana, sampai kami ke tempat-tempat kami. Min biladi Bani Sa'ad, dari negeri suku Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha, yang aku tidak tahu ada satu daerah yang lebih tandus, lebih kering daripada tempat kami. Fakanat ghanami taruhu alayya, ketika aku datang, kambing-kambingku datang digiring menemui aku. Hina qadimna bihi qala ma'ana shiba'an lubnan, dalam keadaan kambing-kambing tadi gemuk-gemuk dan susunya penuh. Qala fanahlibu wa nashrab, maka kami pun memerah susu kambing, kami minum susu kambing. Wa ma yahlibu insanun qatrata laban, sedangkan orang-orang di kampung kami enggak ada yang memerah susu, tidak ada yang memiliki susu. Semuanya kambingnya kurus-kurus, kering, dan hampir tidak mengeluarkan susu. Wala yajiduha fi dhira', tidak didapati pada tete-tete kambing tersebut susu sedikit pun. Hatta kanal hadiruna min yaumina yaqulun liru'yaniha aw liru'yanihim, maka mereka pun berkata kepada penggembala-penggembala mereka, wailakum asrihu haitsu yasrah ra'i binti Abi Du'aib, hendaklah kalian menggembalakan kambing-kambing kalian di tempat di mana penggembalanya binti Abi Du'aib menggembalakan. Ini gembalakan di tempat yang sama. Lihat kambing-kambing Halimah, gemuk-gemuk, banyak susunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, fataruhu aghnamahum jia'an, kambing-kambing mereka dalam keadaan lapar. Ma tabiddu biqatrati laban, tidak mengeluarkan satu tetes pun susu. Wa taruhu ghanami shiba'an lubna, sedangkan kambing-kambingku, kata Halimah, penuh dengan susu, gemuk-gemuk mereka. Falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah, terus kami mengenali dari Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan, ziyadah, wal khair, kebaikan-kebaikan, sejak kami membawa anak yatim tadi, yang ternyata dialah yang akan menjadi seorang rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami terus mendapati barakah hatta madat sanatahu wa fasaltuhu, sampai sudah selesai masa susuan 2 tahun. Selesai sanatahu, selesai 2 tahun.
wa kana yashibbu syubbaban la yashibbu ghilmanan. Sungguh anak itu membesar lebih dari yang lainnya. Kalau yang lain masih anak-anak, dia seperti pemuda. Falam yablugha sanataihi hatta kana ghulaman jafran. Dia sudah berumur belum sampai genap 2 tahun, sudah menjadi seorang anak yang kuat. Faqadimna bihi, kami bawa dia ala ummihi, dikembalikan kepada ibunya, karena biasanya persusuan itu 2 tahun. Wa nahnu ahras syai'in ala muktihi fina, sedangkan kami sangat ingin kalau anak ini tetap bersama kami. Lamma kunna nara min barakatihi, karena kami melihat barakah pada anak ini. Fakallamna ummahu wa qultu laha, aku sampaikan kepada ibunya dan aku katakan kepadanya, law tarakti bunayya hadhihi hatta yaghlum, kalau saja engkau izinkan anak ini tetap tinggal bersamaku sampai lebih kuat lagi. Fa inni akhaf alaihi wabak Makkah, karena aku khawatir wabah penyakit di Mekah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Terus aku katakan pada mereka alasan-alasanku, sampai kemudian ibunya mengizinkan untuk kembali bersama Halimah. Maka dibawa kembali anak yatim tersebut. Faraja'na bihi, fa wallahi innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur ma akhihi la fi bahmin lana khalfa buyutina id atana akhuhu yashtad. Setelah kami kembali, demi Allah, sedatangnya kami ke sana beberapa bulan berikutnya, saudaranya, berarti saudara susuannya, berarti anaknya sendiri, datang kepada kami. Tadinya bermain di belakang rumah, di tempat kandang hewan. Ya, ini baham, itu adalah semua binatang ternak disebut baham, bahima. Id'atana akhu yashtad, tiba-tiba saudara susuannya datang kepadaku. Faqala li wa li abihi, berkata kepadaku dan berkata kepada bapaknya, dzaka akhil Quraisy, dzaka akhil Quraisy qad akhadha rajulani 'alaiha thiyabun bid. Itu saudaraku yang dari Quraisy diambil oleh 2 orang yang berpakaian dengan pakaian putih. Fa adja'na fa shaqqa batnahu fa huma yasultanihi. 2 orang itu membaringkannya, kemudian merobek perutnya, kemudian yasultanihi, disebutkan yasultanihi, yani yadribanihi ba'duhu bi ba'd, memukulkan satu dengan lainnya. Ini satu anggota badannya dengan anggota badan lainnya dipukulkan begitu. Alhamdulillah. Fa kharajtu ana wa abuhu, maka keluarlah aku segera dengan bapaknya. Fawajadtuhu qa'iman muntaqi'an wajhuhu, aku lihat dia berdiri dalam keadaan pucat wajahnya. Faltazamtuhu, aku peluk dia. Waltazamahu abuhu, dan bapaknya juga memeluknya. Faqulna malak ya bunayya, malak ya bunayya, ada apa denganmu wahai anakku? Qala ja'ani rajulan, datang kepadaku 2 orang, alaiha thiyabun bidun, keduanya memakai pakaian putih. Fa'ajja'ani wa syaqqa batni, dia menidurkanku dan merobek perutku, kemudian mencari-cari sesuatu di perutku. La adri ma huwa, aku tidak tahu dia cari apa. Faraja'a bihi ila khabaina wa qala li abuhu ya Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal gulam qad usib. Ketika aku kembali ke rumah, maka bapaknya berkata, bapak susuannya berarti, ya Halimah, aku khawatir kalau dia tertimpa apa-apa. Fa'alhiqihi bi ahli, sebaiknya pulangkan saja ke keluarganya. Qabla an yadhhar dzalika bihi, sebelum muncul sesuatu itu. Ini khawatir ada sesuatu
maka kita kembalikan saja sebelum keluar terlihat sesuatu tersebut. Fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummih, maka kami bawa dia kembali ke Mekah dan kami kembalikan ke ibunya. Faqalat ma aqdamaki bihi ya dhi'r wa qad kunti harisatan alaihi wa ala mukthihi indaki. Ibunya bertanya-tanya, apa yang membawamu kembali dan mengembalikan anakmu kepada kami? Ya Dhi'r, padahal engkau tadinya sangat bersungguh-sungguh semangat ingin memeliharanya, tapi baru berapa bulan kalian kembalikan. Faqultu, aku katakan kepadanya, qad balaghallah bibni wa qadaitu alladhi alayya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai atau sudah menunjukkan batasnya dan aku sudah tunaikan kewajibanku padanya. Fatakhawwafat al-ahdath alaih, aku khawatir ada kejadian-kejadian apa-apa kepadanya. Fa'adaituhu ilaika, maka aku kembalikan kepadamu kama tuhibbin, sebagaimana engkau mau. Qalat ma hadza sya'nuki fasduqini khabarak. Ibunya merasa ada sesuatu. Engkau belum jujur kepadaku. Akhbirini, beritakan kepadaku khabarmu, terangkan yang sesungguhnya. Falam tada'ni hatta akhbartuha, terus aku didesak sehingga tidak membiarkan aku kecuali aku harus menjawabnya. Qalat, dia berkata, afatakhawwaftu alaihi syaitan. Kata ibunya, apakah engkau mengkhawatirkan syaitan atasnya? Dia katakan, na'am. Qalat, kalla, tidak. Wallahi ma li syaitan alaihi min sabil, tidak demi Allah, enggak mungkin syaitan akan mengganggunya. Wa inna li bunayya sya'nan, sungguh anakku ini memiliki sesuatu kelebihan. Afala ukhbiruki khabarahu, apakah perlu aku kabarkan beritanya? Kata Halimah. Qultu bala. Qalat ra'aitu hina hamaltu bihi, kata ibunya, sungguh perlu aku ceritakan anak ini? Aku ketika hamil aku melihat kharaja minni nur, keluar dariku cahaya, adha'a qusura Busra, sampai menerangi istana-istana Busra dari negeri Syam. Thumma hamaltu bihi fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaffa alayya, sungguh tidak pernah ada seorang yang hamil yang lebih ringan kehamilannya daripada aku. Wala aisar, tidak ada yang lebih mudah kehamilannya daripada aku hamil anak ini. Wa waqa'a hina waladtuhu, demikian pula terjadi ketika aku melahirkan. Wa innahu lawadhi'un yadayhi bil ard, dia meletakkan tangannya ke muka bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama, sambil mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. Jadi ketika lahir tangannya ke bumi, matanya ke langit. Rafi'un ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Da'ihi anki wantaliqi rasyidah, berangkatlah engkau, jangan khawatir, tidak mungkin syaitan mengganggunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kisah tentang masalah syaqqus sadr, tentang masalah dibelah dadanya Rasulullah SAW oleh dua orang malaikat dan dibersihkan sesuatu yang ada di dalamnya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, haddatsani Thawr ibn Yazid an ba'd ahli al-ilm, berkata kepadaku Thawr ibn Yazid dari beberapa ulama, wala ahsibu illa an Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i, dan aku menduga diantaranya adalah Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i. Inna nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lahu, sesungguhnya beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW dan mereka berkata kepadanya, ya Rasulullah, akhbir an nafsik, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, terangkan kepada kami, ceritakan tentang dirimu. Qala na'am,
Kata Rasulullah SAW, iya, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doanya Ibrahim. Doanya Ibrahim. Rasulullah SAW adalah diantara pengkabulan doa Ibrahim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats thamarati ila akhirih, sampai wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Mendoakan barakah pada negeri Mekah, mendoakan agar mendapatkan buah-buahan dan lain-lain, mendoakan semua sampai wab'ats fihim rasulan minhum. Maka akulah da'watu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra akhi Isa, dan akulah kabar gembira dari Isa alaihi salam. Wa id qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa ibn Maryam alaihi salam menyatakan kepada Bani Israel bahwa aku Rasulullah diutus pada kalian, membenarkan apa yang ada di tanganku dari Taurat dan memberitakan berita gembira. Mubashiran bi rasulin ya'ti, aku memberitakan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang. Maka akulah busyra Isa, aku dakwat Ibrahim dan aku busyra Isa. Qala wa ra'at anni hina hamaltu annahu kharaja minha nurun adha'a laha qusur asy-Syam. Dan ibuku melihat ketika aku hamil, dalam keadaan dia melihat cahaya yang memancar, yang menerangi semua istana-istana Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad, dan aku disusui atau disusukan di Bani Sa'ad Ibni Bakr. Fabaina ana ma'a akhili khalfa buyutina nar'a bahman, ketika aku dengan saudara susuanku berada di belakang rumah menggembalakan ternak-ternak kami, id atani rajulan alaihima thiyabun bidun, tiba-tiba ada dua orang yang memakai pakaian putih, bitastin min dahabin mamlu'atun taljan, dengan membawa piring dari emas atau nampan dari emas penuh es. Thumma akhadhani fashaqqa batni, kemudian dua orang itu mengambil aku, membaringkan aku dan merobek perutku. Wastakhraja qalbi fashaqqa, kemudian mengambil jantungku dan kemudian merobeknya. Fastakhraja minhu, mengeluarkan sesuatu dari jantungku, alaqatan sauda, berbentuk seperti gumpalan hitam. Fatarahaha, kemudian keduanya membuang gumpalan hitam tadi. Qala zinhu bimi'syar atau zinuhu bimi'syaratin atau ammatihi, ukurannya kurang lebih bi'asyar min ammatihi, wallahu ta'ala alam. Qala fazadani bihim fawazantuha, kemudian aku ditimbang oleh dua orang tadi dengan 10 umat. Fawazanani bihim fawazantuhum, ternyata aku lebih berat dari 2 kali atau 10 kali umatku. Tsumma qala zinhu bimi'ah, timbang dengan 100 umatnya. Maka ditimbang aku dengan 100 umatku, maka aku masih lebih berat dari 100 umatku. Qala zinhu bi alfin min ummatihi, timbanglah dengan 1000 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, ternyata aku masih lebih berat dari 1000 umatku. Faqala da'hu fa wallahi law wazantuhu bi ummatihi lawazanaha, sungguh kalau aku timbang dengan seluruh umatnya niscaya akan tetap lebih berat.
Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, disebutkan dengan kalimat aku mendapatkan dari Thawr ibn Yazid, dan dia mendapatkan dari beberapa ulama, di antaranya adalah Khalid ibn Ma'dan al-Kala'i, bahwa Rasulullah SAW menceritakan sendiri tentang dirinya bahwa beliau dirobek perutnya, diambil jantungnya, kemudian dibelah, diambil sesuatu yang hitam, kemudian dibuang, dan kemudian aku ditimbang dengan umatku sampai sekian banyak, bahkan dikatakan kalaupun ditimbang dengan seluruh umatnya maka tidak akan kalah beratnya, tetap akan lebih berat dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti setelah dikembalikan ke ibunya, kembali dipelihara oleh pamannya, kembali dipelihara oleh pamannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a ummihi Aminah binti Wahab wa jaddihi Abdul Muttalib ibn Hashim fi kala'atillahi wa hifdhihi. Maka kembalilah Rasulullah SAW kepada ibunya, dipelihara oleh ibunya Aminah binti Wahbin dan kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa itu, bahwa sesungguhnya yang memelihara adalah Allah. Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith dan ibunya Aminah dan pamannya Abdul Muttalib, semuanya adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memelihara calon rasulnya, calon nabinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.